Kemudian qalu rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka mengatakan, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu supaya menjelaskan bagi kami bagaimana warnanya malaunuha. Sekarang ditanya warnanya. Tadi ditanya umurnya, sekarang warnanya. Padahal mah tadi pertama kali disuruh nyembelih sapi, udah aja sembelih. Nggak usah banyak nanya. Karena banyak nanya, akhirnya menyulitkan mereka. Ditanya lagi bagaimana itu warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Yang artinya Allah, Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi itu adalah kuning tua. Launuha syadidus safra, warnanya sangat kuning, artinya kuning tua. Tasurrun nazirin, enak dipandang oleh orang yang memandangnya. Jadi sapinya kuning tua. Udah dikasih tahu tuh warnanya, nanya lagi dia. Ya, nanya lagi tentang sapi tersebut. Kemudian mereka bertanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka mengatakan, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, hai Musa, supaya dia menjelaskan bagi kami. Mahi asaimatun am amilatun. Apakah sapi yang manja yang belum pernah dipakai atau yang sudah dipakai? Ditanya lagi. Sapinya yang udah pernah dipakai buat ngebajak atau yang belum dipakai? Nah, ini nambah lagi persyaratan. Innal baqara, sesungguhnya sapi itu aijin sahul man'u tabi madzukira, jenisnya yang disifatkan dengan apa yang telah disebut, tasyabah alaina, samar bagi kami. Likasrotihi, karena banyaknya. Falam nahtadu ilal maksud, maka kami tidak dapat petunjuk kepada yang dimaksud. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan diberi petunjuk ilaiha padanya. Jadi persyaratannya lebih ketat lagi. Kenapa? Karena banyak nanya kepada kita kaum muslimin. Kalau memang hal yang sudah jelas, jangan suka banyak nanya. Ini pelajaran. Jadi menyulitkan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak tanya. Kalau memang itu urusan yang sudah diketahui, yang mudah, jangan banyak nanya. Pasti akan menyulitkan kamu. Nah, karena banyak nanya, akhirnya menyulitkan buat mereka tadi. Mudah-mudahan buat kita mah ya, kalau sudah sudah tahu, nggak usah banyak nanya. Dengan demikian, insya Allah kita akan selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya robbal. Amin. Baik. Yang berikutnya, walau lam yastasnu lamma buyyinat lahum lamma bayyanat lahum akhirul abad. Dan jikalau mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah, sungguh tidak akan dijelaskan sapi itu bagi mereka sampai kapanpun. Karena mereka dengan kata-kata insya Allah akhirnya dijelaskan terus tentang persyaratan sapi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tusirul ardh. Sesungguhnya dia berkata, innaha baqaratun
sesungguhnya sapi itu ladzalulun, tidak hina, ghairu bil amal, tidak. Tusirul ardo yang dipakai membajak bumi untuk bercocok tanam. Wal jumlah tu silat sifat jalulun dakhilatun bin nabi. Dan jumlah menjadi sifat jalulun yang masuk pada nabi. Jadi sapinya yang belum dipakai membajak tanah. Persyaratanlah gitu. Wala taskil harsa, dan tidak pernah dipakai untuk mengambil air minum. Untuk menyirami ya bajakan-bajakan tersebut. Sapi tidak dipakai untuk menyirami tanaman-tanaman. Al-ardul muhayyata liziro'ah. Bumi yang disiapkan untuk bercocok tanam. Jadi sapinya itu apa? Musallamatun minal uyubi. Wa asaril aman. Selamat daripada aib, mulus, dan selamat daripada bekas bekerja. La siyata piha, tidak ada belang padanya. Launa piha, tidak ada belang padanya. Ghairu launiha, selain warnanya. Jadi sapinya yang kuningnya mulus. Bukan sapinya belang. Semakin ketat ini persyaratannya. Kenapa? Karena banyak nanya. Makanya surah ini dikatakan surah Al-Baqarah. Jadi masalah yang paling pelik adalah yaitu tentang masalah sapi. Karena itu surah ini dinamakan surah Al-Baqarah. Sekarang alhamdulillah kita paham. Oh, surah Al-Baqarah itu berarti tentang masalah sapi yang sangat pelik. Untuk digunakan, lidahnya diambil untuk memukul orang yang mati itu. Baru orang yang mati itu bisa menjawab siapa pembunuhnya. Mudah-mudahan kita dapat paham secara keseluruhan supaya tidak gagal paham. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Mana Jinopal masih jangan beranjak dulu ya. Sampai selesai insya Allah. Amin. Baik. Musallamatun sudah. Mereka mengatakan sekarang kau telah datang membawa dengan yang sebenarnya. Natok tabil bayani tam, kau mengucapkan dengan penjelasan yang sempurna. Patolabuha, maka mereka mencarinya, menyebar datu mereka mencari sapi tersebut, sapi yang ya sapinya belum pernah dipakai membajak tanah, dipakai buat ngambil air, tuh sapinya, sapi yang mulus, mereka menyebar. Fawajaduha indal patah al-barri bi ummihi, maka mereka mendapati sapi itu di tangan pemuda yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi pemuda itu ya membawa sapi, suruh jual di pasar. Sapi itu sapi seseorang ketika mau meninggal dunia pesan sama istrinya, kalau saya nggak ada umur, anak kita udah besar, dia mau pakai ongkos ngaji, ongkos belajar, itu ada sapi di Gidoh, ambil, jual. Maka begitu sudah besar tuh anaknya, mau berangkat ngaji, belajar, tidak ada uang sesuai dengan amanat, maka sapi itu dijual. Mau dijual, dibawa ke pasar oleh anak itu. Kata ibunya, nah ini bawa sapi jual pasar. Iya Bu, berapa Bu? 100 dinar. Ya, iya Bu. Berangkat tuh anak. Nyampe di tengah jalan ada ketemu
seseorang, padahal malaikat. Nah, ini sapi mau dibeli, mau dijual berapa? 100 dinar, Pak. Oh, 100 dinar. Ya udah Bapak bayar 200 dinar dengan syarat jangan bilang dulu sama ibumu ya. Anak itu mengatakan, tidak Pak. Saya disuruhnya 100 dinar. Kalau Bapak berani 200 dinar, saya pulang dulu. Minta izin sama ibu saya. Ya, silakan. Angkatlah pulang tuh anak. Bu, ini sapi ada yang bayar 200 dinar. Gimana? Kata ibunya, ya udah jual 200 dinar. Berangkat lagi ke sana, menuju ke pasar. Belum nyampe pasar, ketemu lagi. Ya, orang laki-laki lagi. Berapa dek? Sapi ini mau dijual 200 Pak. 200 dinar. Ya udah. Bapak bayar 400 dinar dengan syarat jangan bilang dulu sama ibu kamu ya. Jangan Pak, saya disuruhnya 200 dinar kok dibayar 400. Ulang lagi dia. Akhirnya bolak-balik semacam itu peristiwanya. Sapinya jadi mahal. Jadi sapinya jadi apa? Mahal. Pastaruha bimil imaski hajahaban, maka mereka membelinya ya dengan sekarung emas penuh dengan isinya. Ya sekarung emas coba. Sekarung emas kagak dipikirin, yang penting syaratnya ada. Akhirnya dibeli. Kalau model kita mungkin tadi ya yang peristiwa tadi disuruh dinar, udah pulang aja kita itu kalau model kita. Rezeki nomplok, dapat untung. Ibunya dikasih 100 dinar, dia 100 dinar. Kalau model kita mungkin begitu, tapi anak itu nggak mau. Itu namanya anak yang sangat bakti kepada orang tuanya. Meskipun menguntungkan dia tidak mau mengkhianati perintah orang tua. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka menyembelihnya. Mereka sembelih. Hampir mereka tidak melakukannya. Hampir enggak jadi nyembelih tuh. Kenapa? Ligola isamaniha, karena mahal harganya. Kalau sapinya mahal, harganya hampir enggak jadi. Udah kepalang ya dibeli juga. Wafil hadis, dan di dalam hadis. Lauzabahu ayyabakoro, dan bagaimana saja sungguh mencukupi. Padahal mas sapi yang mana kek disuruh menyembelih sapi, sembelih aja udah. Pasti mencukupi mereka. Enggak banyak persyaratan. Walakin syaddadu ala anfusihim fasaddadallahu alaihim. Dan tetapi mereka itu, yaitu mempersulit atas diri mereka, maka Allah persulitlah mereka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya buat kita, kalau memang hal yang sudah jelas, jangan perlu dipersulit, banyak tanya dan lain sebagainya. Ini pelajaran buat kita ya. Kalau memang hal yang sudah jelas, nggak perlu ditanyakan, apalagi kita udah paham. Jangan sekali-kali niat yang ngetes, perintah buat tes dia bisa nggak, jangan. Kalau memang nanya karena nggak bisa, ya silakan. Cuman jangan banyak nanya mulu nanya. Dan kalau ngaji orang 5 orang yang satu nanya mulu nanya, gurunya sampai sengkleh. Iya jawabin. Ya kalau yang namanya ngaji emang begitu, baca kitab, terangin maksudnya apa, tujuannya ini, itu ngaji. Jadi bukan ceramah, beda. Ngaji ada kitabnya. Mudah-mudahan buat kita semua supaya hal sudah jelas, kita insya Allah tidak akan banyak nanya, insya Allah. Amin.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin amin. Wa iz qataltum nafsan fadartum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang jiwa, maka kamu berselisih pendapat, bermusuhan. Fihi idgham taifil asli bidal, padanya diidghamkan tak pada asal pada dal. Aita khosomtum, kamu beributan, tada paktum, saling menolak pihak padanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah lah yang menjelaskan, muzhirun menjelaskan apa yang kamu sembunyikan. Min amriha, dari perkaranya itu. Wa hadza iradun wa huwa awwalul qisah, dan ini selingan ya, dan yaitu adanya itu al-qatilah, yang mati itu bibadi sebagiannya dengan sebagian daging sapi. Padoroba bilisaniha, maka dipukulnya. Paduriba bilisaniha, maka dipukulnya orang yang mati itu dengan lidahnya, dengan lidah sapi. Au ahayya, maka dia hidup. Setelah dia hidup, dia mengatakan yang orang baru saja mati kemudian hidup lagi daripada ekor sapi atau lidah sapi. Wakola, dan dia mengatakan qatalani fulanun wa fulanun li ibni ammi, yang telah membunuh saya fulan dan fulan, ya, ibni ammi, li ibni ammi, bagi kedua anak, bagi kedua ya anak pamannya. Yang bunuh tuh masalah apa? Masalah warisan. Wa mata, maka dia mati. Masalah warisan dibunuh. Maka mati. Yang jangan heran kalau sampai saat ini masalah warisan bawaannya panas. Pengennya saling banyak-banyakan, nggak mau yang saling dikit-dikitan. Dari zaman dulu sudah ada. Jadi masalah warisan sampai dibunuh. Udah begitu udah dibunuh, nanya kepada Nabi Musa, suruh hidupin siapa pembunuhnya. Fahurrimal mirasu, maka diharamkan warisan itu, ya. Proses yang membunuh itu, ya, yang membunuh itu diharamkan dia dapat waris. Wa qutila, dan dibunuh keduanya. Orang mati tersebut menerangkan, begitu ditanya siapa yang membunuh kamu, dilarak-lirik, nih dia yang membunuh saya berdua nih. Kata Nabi Musa, oh kamu yang apa, yang membunuh, kenapa kamu yang bunuh, kamu yang saja buat. Wah, ini kan kalau udah jelas jangan pakai bertanya. Ini bertanya, dia yang bunuh, dia yang bertanya. Nah, ini tuh Allah hidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah perlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya. Dalaila qudratihi, yaitu dalil ketentuannya. La'allakum ta'qilun, semoga kamu menjadi orang yang paham. Mudah-mudahan kita paham tentang Al-Baqarah ini. Jadi Al-Baqarah, kenapa ayat ini dinamakan Al-Baqarah? Tentang masalah orang yang mati di zaman Nabi Musa dibunuh oleh dua orang tentang masalah warisan. Yang bunuh lapor kepada Nabi Musa supaya yang dibunuh itu dapat hidup lagi, supaya dapat menjelaskan siapa pembunuhnya. Laporan kepada Allah, berdoa tuh.
Allah kasih tahu nyembelih sapi, banyak nanya. Akhirnya sapinya mahal, sudah kepalang disembelih juga, diambil lidahnya, digebuk orang yang mati itu, langsung ngasih tahu yang bunuh saya ini dia orangnya. Akhirnya jelas masalah tersebut. Mudah-mudahan kita paham. Amin ya Rabbal, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sampai sini tentang masalah sapi dan orang yang terbunuh itu.